Kelas 1 dapat pelajaran apa sekarang ya? Iya Pak. Oke, silakan kelas. Pada asana. Panganjali. Om Swastiastu. Beri salam. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semuanya. Berprestasi, berbudi pekerti luhur, berwawasan lingkungan, sepeda raja, jaya. Baik, sebelum mulai kegiatan hari ini, mari kita haturkan puja dan syukur kepada Tuhan Yang Esa karena berkat rahmat beliau kita dapat berkumpul dalam kita belajar ini, berdoa menurut keyakinan dan masing-masing berdoa di bersama. Doa berakhiri. Baik, silakan duduk anak semuanya. Sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya dulu, ada yang tidak hadir hari ini ya? Ada Bapak satu orang. Satu orang ya? Iya. Terus nama siapa? Made Matayasa. Nade? Matayasa. Nade Matayasa, absen 26 ya? Iya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bapak ingin cross-check kembali nih. Masih ingat nggak anak-anak Bapak terkait dengan kesepakatan kelas kita di kelas 91? Masih Si. Ya. Yang pertama apa? Kebersihan kelas. Nah, coba lihat di kiri kanannya, di kolom bangkunya ada tidak sampah ataupun hal lain yang mengganggu proses belajar kita? Ada? Kalau ada, silakan dipungut, nanti dibuang. Ya. Ya, sudah Bapak. Nah, Bapak apresiasi dulu nih, kelasnya sudah bersih. Nah, untuk yang bikin hari ini. Kemudian yang kedua terkait dengan apa? Masih nggak? Di baju, berarti disiplin berpakaian. Pakaiannya yang rapi, bersih, ya. Kemudian lagi, masih ingat apa lagi? Jangan mengganggu teman. Jadi ketika kita belajar, kita fokus kepada materi yang akan dibelajarkan. Lagi, tidak boleh makan dan minum di kelas kecuali minum air putih. Dalam artian ada bawa makanan dari luar, makan seenaknya di kelas atau belajar itu tidak boleh karena mengganggu fokus kalian dalam belajar. Materi ini kita belajar apa ya? Bioteknologi. Bioteknologi. Apa itu bioteknologi ya? Nah, coba kita ada kata bio dan teknologi. Bio artinya ya, silakan. Saya Pak. Oke. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Oke. Ada dia absen 6 ya? Iya Pak. Oke. Ada lagi yang tahu jenis-jenis bioteknologi berdasarkan pemanfaatannya. Ada dia lagi? Ya, coba yang nanti yang lain. Ya, Siti silakan. Bioteknologi yang konvensional sama teknologi yang modern. Ada Siti absen 27 ya? Ya Pak. Nah, untuk itu coba kita satukan dulu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama terkait dengan apa itu pengertiannya, saat itu tadi, kemudian terkait dengan tujuan dari saat itu dinamakan, dan selanjutnya adalah pengelolaan jenis saat aktif dan identifikasi saat aktif yang ada pada makanan. Nah, gambar apa di depan nih? Dari Anandia haus katanya. Mungkin di sini ada yang lapar nggak? Ada. Nah, ini gambar apa di depan nih kalau dilihat? Nasi kuning. Nasi kuning. Kalau kalian lihat nasi kuning ini di mana biasa kalian lihat? Di kantin. Kira-kira apa ya? Kok bisa nasi kuning namanya? Karena warnanya kuning. Karena warnanya kuning. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, Bapak minta kalian untuk mengajarkan kreativitas dari Bapak. Sudah, silakan diambil handphonenya. Bapak akan kirimkan melalui link ke grup kelas. Nah, setelah kalian lihat tadi ada warnanya, ada rasanya, ada nggak kira-kira hal lain yang terkait dengan nasi kuning ini? Kira-kira kalau membuat nasi kuning itu ada bahan tambahannya nggak? Biar rasanya gurih. Ada santannya. Nah, kalau Bapak minta
kalian mencoba untuk merumuskan satu pertanyaan. Coba rumuskan satu pertanyaan yang mengarah pada tema itu. Apa kira yang bisa membuat kita berdiskusi bersama? Saya Pak, Silakan dia. kalau menurut saya pertanyaannya kenapa nasi kuning itu awalnya nasinya itu putih, terus kenapa bisa berubah jadi warna kuning? Apa yang membuat dia bisa berubah jadi warna kuning? Lalu kenapa rasanya lebih enak atau lebih gurih dibandingkan nasi putih pada umumnya? Oke, tepuk tangan untuk Andia dulu. Nah, kemudian Bapak ingin kalian merefleksikan bersama lagi. Ketika kalian belajar di pinggir jalan, kalian melihat ataupun ke pasar dengan orang tua kalian. Di pasar kalian diajak untuk membeli bolu untuk acara hari raya. Nah, kalian lihat nih, ada apem yang warnanya kurang menarik, misalnya hijaunya tidak terlalu pekat, ada yang warnanya sangat pekat. Nah, kalau kalian dari kalian sendiri, mana yang kalian pilih? Mau yang pekat atau yang sedikit pekat? Pekat Pak. Pekat. Nah, yang lain ada nggak? Silakan. Yang enggak pekat Pak. Oke, sekarang Bapak mau tanya, kenapa kalian pilih yang warna pekat? Kelihatannya lebih cantik Pak. Lebih cantik, lebih menarik ya. Iya. Kemudian Siti kok beda sendiri? Iya Pak, karena udah kebiasaan Pak dari kecil sama ibu disuruhnya itu pakai bahan-bahan pilih makanan yang warnanya nggak terlalu mencolok. Tahu nggak alasannya kenapa? Nggak tahu Pak, sama ibu nggak dikasih tahu, cuma disuruh kayak gitu. Oh, ibunya Siti mengatakan bahwa kita nggak boleh nih milih makanan yang terlalu pekat warnanya karena ada beberapa hal. Kira-kira apa ya jawabannya? Nanti kita akan diskusikan bersama. Sebelumnya, siapa nih yang sering jajan di pinggir jalan? Anak. Kita. Kita. Ini coba amati dulu video yang ada ya. Oh ini, aku beli di depan, enak loh, es krim manis aku. Pernahkah kamu perhatikan, seringkali kita melihat makanan dan minuman di kantin sekolah yang berwarna-warni, mempunyai banyak rasa, dan juga masakan yang segar dan lezat. Ketika memilih makanan, seseorang akan tertarik karena warnanya yang menarik, bukan? Ditambah aroma yang menggugah selera dan rasanya yang enak. Agar makanan dan minuman yang lebih menarik, memiliki aroma dan rasa yang enak, para pedagang menambahkan zat tambahan pada makanan dan minuman mereka. Zat tambahan tersebut merupakan zat aktif. Bagaimana dengan makanan dan minuman yang dijual di sekolahmu? Pernahkah kamu memperhatikan makanan dan minuman yang dijual di kantin sekolahmu? Apakah pernah kamu memikirkan komposisi atau kandungan zat pada makanan dan minuman di sekolahmu? Jadi untuk memperdalam kembali materi kita, Bapak akan bagi menjadi beberapa kelompok melalui hasil tes diagnostik. Untuk kelompok gamma ada Andia, kemudian untuk kelompok beta ada Siti, dan juga ada Suke. Kemudian untuk kelompok alfa ada kita. Ya. Nah, Bapak akan bagikan dulu untuk KPD-nya ya. Waktu pengerjaannya berapa menit? Waktu pengerjaannya selama 10 menit. Nah, tadi kan Bapak sudah sampaikan. Silahkan bawa jajanan sudah bawa. Sudah. Nah, silakan dulu. Bawa jajanan semua ya. Ya. Jadi silahkan dikerjakan. Dan kabelnya silahkan dicek dulu apa permintaannya selama 10 menit. Kita akan kita diskusi dan simulasi. Jadi sembari mengerjakan, Bapak juga melakukan penilaian
baik itu secara sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Silakan dijelaskan. Nah, ini tulis nama merahnya sih, Pak. Ya, silakan tulis apa yang kita pakai, apa namanya itu. Nah, karena waktu sudah habis, Bapak minta perwakilan kelompok. Ya, Bapak minta perwakilan dari kelompok alfa terlebih dahulu. Silakan alfa. Nah, untuk presentasikan hasil yang diperoleh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Saya dari kelompok anak akan mempresentasikan hasil analisis saya. Saya membawa bukan. Di sini yang saya temukan itu ada pewarna. Pewarnanya ada karamel kelas 3. Pemanisnya ada gula. Pengawetnya tuh ada ascorbyl palmitat dan decoferol. Pengemulsi ada letisin kedelai. Kemudian ada juga penyedap di sini garam. Untuk pertanyaan pertama, setelah melakukan pengamatan, jenis kali dipakai yang ditemukan dalam kemasan tersebut. Pewarna dan karamel kelas 3, penyedap garam, pemanis gula, pengawet antioksidan ascorbyl dan palmitat dan decoferol, pengemulsi letisin kedelai. Dari data hasil pengamatan, adakah termasuk zat aditif alami dan zat aditif buatan? Coba sebutkan zat aditif yang termasuk alami dan yang termasuk buatan. Zat aditif alami itu ada gula dan garam. Zat aditif buatannya ada karamel kelas 3, ascorbyl palmitat, dan decoferol. Baik, perkenalkan nama saya Putu Anadia Pratiwi. Saya dari kelompok Gamma akan mempresentasikan hasil KPD diskusi kami mengenai zat aditif. Jadi kami membawa salah satu jajan yaitu biskuit bolu, di mana jenis zat aditif yang terkandung dalam biskuit bolu ini ada pemanis seperti gula, sirup glukosa, pasta coklat, susu bubuk. Ini ada. Jadi Bapak simpulkan ataupun kita revisi bersama bahwa zat aditif itu adalah satu bahan tambahan yang dapat secara langsung ataupun tanpa sengaja untuk memberikan peningkatan kualitas terkait dengan bahan makanan, baik itu dari pewarna, rasa, pengawet, pengental, dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari bahan makanan yang akan dikonsumsi. Nah, dari prosedur kita hari ini, Bapak akan memberikan dengan proses dulu. Ya, silakan Bapak kirimkan linknya juga ke kalian. Ya, kita tesnya 2 kali ya, biar Bapak tahu apakah materinya sudah ditaruh atau belum. Bapak sudah kirimkan ke grup kalian. Oke, sudah ya. Sudah, Pak. Baik, nanti Bapak akan menganalisis bersama. Jadi Bapak ingin apresiasi dulu untuk kelompok yang ada sudah dengan baik, ya. Untuk kelompok Gamma, Alpha, dan Beta yang sudah bisa merumuskan dan juga menganalisis yang ada. Kemudian Bapak minta ada yang memberikan refleksi dari kita hari ini, apa yang ditanyakan, apa yang perlu kita tingkatkan bersama, dan apa saja yang kalian pahami terkait dengan materi kita pada pagi hari. Silakan, siapa yang mau? Baik, Pak. Ya, silakan. Jadi refleksi dari saya, pembelajaran hari ini sudah sangat menyenangkan. Mungkin perlu ditambahkan lebih banyak lagi latihan soal, Pak, untuk memperdalam materi. Sudah? Nah, untuk akhir kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Buat Tuhan Yang Maha Esa, dalam berkat rahmat beliau kita akan berkumpul di sini dan dapat merasakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu, silakan kita berdoa. Jadi itu berdoa menurut pikiran dan masing-masing, berdoa di bersama. Boleh.
Baik, silakan. Kelas. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, sampai ketemu di kelas kita di depan. Akan dipesankan materi pembelajarannya, akan baca sendiri tentunya. Ya, sampai ketemu di depan. Saya selalu semuanya, sampai jumpa. Terima kasih Pak.